manajemen operasi penangkapan dalam hal model pertumbuhan. Model pertumbuhan ikan atau populasi itu bentuknya eksponensial. Nah, kalau ditanya gimana eksponensial, nah bentuknya begini. Nah, tidak ada stok, dia tidak tumbuh. Jadi mulainya nol. Beda kalau di pertumbuhan ikan, eksponensial tapi titik awalnya tidak dia nggak ada stok, nggak tumbuh, tapi ada stok awal dia tumbuh. Ya, ada tumbuh, terus dia naik eksponensial. Karena ada makanan terbatas, lingkungan terbatas, dipengaruhi oleh namanya daya dukung, tidak akan meningkat, dia akan turun. Nah, dia akan turun. Pada saat mencapai daya dukung lingkungan, dia sudah tidak tumbuh lagi. Nah, daya dukung. Mana ikan tidak tumbuh, sehingga logikanya ikan tidak akan tumbuh lagi pada saat kurang ini. Kenapa? Karena lingkungan terbatas, makan terbatas, karakter juga terbatas. Nah, ya, seperti ini. Nah, yang bagus itu adalah setengah K. Nah, setengah ini pada saat kalau kita gambar carrying capacity K itu kalau digambar di dalam gambar yang biru itu pasti di atas. Jadi kalau kita lihat gambar tadi, nah ini K carrying capacity. Kalau itu lama-lama kita laju pertumbuhan, akan bentuknya, nah dia harusnya begini, dia akan berubah menjadi rata-rata atau itu adalah di sini, di bawah ini, angka capacity. Sehingga sering kita mengetahui bahwa MSY itu setengah K, karena pas dia bulat begini, jadi kalau kita lihat di gambar itu ada di sebelahnya. Ya, di sebelahnya disebut carrying capacity. Nah, di sini akan muncul setengah K, sehingga kita bisa melihat bahwa stok dikatakan maksimum sustainability atau MSY. Di sini prinsipnya. Ya. Sebelum ini disebut under, tapi setelah ini disebut over. Jadi kalau kita gambar ini setengah K, nah ini separuhnya di sini. Jadi kalau kursor saya bisa terlihat di separuhnya biru, antara grafik biru ini separuhnya. Itu harusnya. Nah, itu bisa dikatakan, nah nanti rata-rata dari hasil tangkapan yang berlangsung terus, yang dieksploitasi sama dengan stok, tetapi di atas rata-rata kondisi lingkungan. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Nah, MSY itu bisa digunakan konsep ekologi populasi dengan melihat bentuk pertumbuhan simoid. Nah, kenapa? Dipengaruhi oleh carrying capacity ekosistem, jadi lingkungan tadi K-nya, daya dukung kalau bahasa Indonesianya. Secara representatif pada spesies tertentu, setiap spesies itu punya kemampuan terhadap daya dukungnya. Biasanya digunakan dalam jumlah surplus dan biomas produksi populasi biomas pertumbuhan. Nah, ini dasar nanti. Nah, ini prinsipnya. Setengah dari K. Ini pada saat hitungan surplus production model. Nah, apa MSY? Formula MSY itu adalah setengah R kali setengah K. Apa itu R? R itu maju pertumbuhan populasi intrinsiknya. Jadi setengahnya dia. Kemampuan dia tumbuh setengah. Jadi kalau logikanya begini, ikan yang tertangkap, ya, ikan yang ditangkap, itu pada harusnya populasi yang tertangkap itu populasi yang sudah memijah. Nah, saat memijah itu kecepatan tumbuhnya dia sudah dari naik, dia akan turun. Maka pada saat ditangkap itu
pada saat dia sebelum tumbuh turun bagus, jadi setengah R-nya kali setengah K. Nah, K karang titik. Nah, mengapa MSY setengah R dan setengah K? Karena tadi saya katakan, laju pertumbuhan itu setengah K. Ya. Nah, R itu adalah bentuk laju pertumbuhan ini. Tuh. Ya. Nah, tumbuh itu MSY lihatnya. Sehingga ada tipe di mana tipe ini bisa disebut dengan ada dua, treatment of pendekatan secara treatment, dan tipe dua adalah growth over phasing, tapi treatment menambah. Ini ada bentuknya. Nah, ini sebenarnya sudah sudah diterangkan oleh Pak Dermawan Melangkai. Nah, ini ya, karang capacity dan K. Bentuk pertumbuhan itu begini. Dia tumbuh lama-lama. Setengah K karang capacity ini loh, pertama dia tumbuh setengah K ini. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ikan dengan punya standar ukuran ini dengan gambar samping itu ada pengaruhnya. Ya. Nah, ini setengah K ini di setengah ini lingkungan sangat resisten, dan ini potensial biotiknya tinggi, sehingga kenapa harus setengah K? Kalau di ruangan kelas biasanya, kenapa kelas itu yang ideal separuh dari kemampuan dia ruangan itu? Kenapa itu dijaga supaya kondisi enak? Dan teori ini, teori MSY karang setengah K ini sering digunakan di dalam mengelola kolam sumber daya. Kenapa itu? Kalau Anda menggunakan, tahu bahwa di BP, di pelajaran BP itu luas kolam dipengaruhi oleh padat tebar. Bagaimana luas kolam itu akan tumbuh supaya cepat ini dan dia tidak tumbuh bagus, cepatan bagus, maka ada hitungannya dengan jumlah yang ditebar. Pemberian, kalau jumlah tebarnya kita lebih dengan kemampuan dasar itu, maka perlu penambahan di dalam budidaya, sehingga budidaya itu ada setelah budidaya intensif, semi intensif, dan tradisional. Tradisional itu dibiarkan kondisi lingkungan bagus, sekarang yang bagus, dia akan tumbuh dengan bagus karena makanan terpenuhi. Tetapi karena persaingan makanan banyak, maka diberi tambahan. Nah, semi intensif, ya, semi intensif itu diberi makan. Intensif itu diberi kincir-kincir angin. Kenapa harus diberi kincir angin? Itu untuk menambah udara. Seperti kalau kita di ruangan banyak orangnya, ruangannya kecil, apa yang terjadi? Kita perlu oksigen yang banyak. Nah, untuk menyiasati suasana itu bagus, maka dibuatlah tambahan AC, kipas angin, supaya apa? Udara bersirkulasi. Nah, nih, ya. Anda lihat laju pertumbuhan stok, tergantung pada ukuran stok, jadi ukurannya. Ya. Nah, pada saat, nah di sini, ya, ada pada saat stok itu pertumbuhannya lambat, karena bisa juga stok itu lambat pertumbuhannya dan cepat pertumbuhannya. Stok yang kecil bisa juga lambat pertumbuhannya, stok yang banyak juga bisa lambat pertumbuhan. Itu secara filosofi seperti itu. Nah, ya. Nah, di sini, kalau kita kondisi kita di seperti ini, di atas, artinya sudah di atas garis bentuk sigmoid ini ikan nggak bisa kita ambil, nggak bisa pulih. Kenapa? Sudah habis. Tetapi kalau di sini H2 itu masih memungkinkan secara stok jelas. Karena apa? Stok itu
dibuat seperti itu. Tetapi di kondisi H3 itu akan dipengaruhi oleh besarnya ukuran stok yang ada, maupun kalau X-nya itu effort yang ada, jumlah yang ada. Kenapa? Kalau dia di posisi H, XA, ya, XA, XC, itu akan under, jadi masih bisa dikembangkan, karena untuk mencapai titik perpot turunan dari ini. Tetapi kalau A, ya kita harus manajemennya harus kita giring, kita bawa mereka supaya mencapai ke XB. XC bisa kita tingkatkan menjadi XB, tetapi XA kalau kita tingkatkan dia akan berdampak pada H1, yaitu populasi akan punah. Nah, karena pemanfaatan sumber daya perikanan itu tergantung usaha. Apa itu usaha? Effort. Kedua, teknologinya, key. Nah, key-nya makin besar, habis. Contohnya begini, sederhana sekali kalau kita lihat di sekitar kita. Seseorang mengerjakan sawah, ya, sawah itu dikerjakan bentuk orang kerjakan itu usaha. Nah, apakah seberapa dia menggunakan orang? Biasanya dia dipacul, pakai garut, pakai sapi, pakai. Lama-lama dengan teknologi dia mengelola sawah itu, dia pakai alat-alat mesin. Maka seharusnya dia bisa bekerja itu seminggu, dengan mesin dia bisa kerja 2 hari. Nah, itu teknologi. Key-nya, koefisien penangkapan istilahnya key. Ya. Nah, key ini nilainya 1 di dalam MOBI, nanti akan kelihatan. Tergantung juga stoknya, luasnya. Kalau stoknya yang ditanam itu masih banyak, maka 3 ini. Kenapa 3 ini? Karena ada rumusnya. Nah, rumusnya, besarnya stok H atau X itu tergantung dari bentuk usaha effortnya, X-nya, stok yang ada. Kalau stoknya nggak ada, diambil juga habis. Jadi besarnya hasil tangkapan atau besarnya produksi itu tergantung dari bentuk usaha effort alat tangkap, stok yang ada, dan teknologi yang digunakan. Sehingga pengeterapannya stok bisa habis. Nah, pertanyaannya, ya, jika usaha ditingkatkan, apakah yang bisa mencapai yang diinginkan? Misalkan kita punya, ya, wah, saya kalau punya 1 unit dapat 20 kilo. Berarti kalau kita punya lebih, berarti kan 20 kali lebih yang diinginkan. Pertanyaannya, apakah dengan meningkatkan usaha, kita tingkat, apakah bisa kita mencapai yang diinginkan? Ayo. Kalau kita nangkep, misalkan, punya alat 10, satu alat nangkap 10, kita nangkep kedua, tambah lagi 20, 3, 30, 4 kali, terus semuanya kita akhirnya dikalikan secara linear. Apakah bisa seperti itu? Apakah kita bisa yang kita inginkan seperti itu? Nah, agar kondisi bisa efisien, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada satu pertanyaan. Jadi, kita jawab, kita lihat sekarang. Ya. Ya. Jadi pertanyaan ini, apakah usaha ditingkatkan bisa mencapai yang diinginkan? Jawabannya tidak.
Kenapa? Karena model pertumbuhannya juga stok itu dipengaruhi karang kapasitas, dia akan tumbuhnya seperti itu. Anda bayangkan, yang bagus adalah setengah. Harusnya kalau kita nangkap X-nya kita tambah, dia tidak akan bisa. Karena tadi filosofinya akan terjadilah namanya overfishing stok di gambar yang ini tadi. Nah, di sini. Nah, kalau misal, balik lagi, X kita anggap effort, Y-nya kita anggap, kita buat hasil tangkapan. Alat 1 dia nangkep, alat 2 dia nangkep, alat 3 dia nangkep. Nanya apa? Pada saat kita tambah, dia tidak akan menambah, terus dia akan turun. Nah, itu logikanya begitu. Di dalam mobil turun. Nah, yang bagus itu ada di sebelum XP. Nah, gimana solusinya meningkatkan efisien? Kita harus supaya ada di sini, di kondisi sebelum XP. Kalau sesudah XP, boleh ditambah alat tangkap, maka ya satu, persaingan buahnya alat tangkapnya orang nangkep, tetapi stoknya terbatas, sehingga apa yang terjadi? Nah, itulah jawaban pertanyaan ini. Nah, ya, maka untuk membuat itu, maka menggunakan model. Nah, apa itu model? Model adalah sesuatu yang hampir sama bentuknya, bisa bercerita mewakili kehendaknya. Hubungan antara stok terhadap misalkan waktu stok dengan banyak, dia akan meningkat. Nah, sehingga model itu banyak, ada model persis seperti aslinya, patung, miniatur, ada juga model matematik. Nah, di mobil ini kita menggunakan model matematik. Nah, kalau kita penggunaan usaha itu teknologi kemampuan menangkap itu Q, apa yang mampu memberi dukungan? Nah, ini di mana Q ini apa? Jadi stok itu sangat penting didukung. Nah, disinilah dasar manajemen sumber hayati perairan. Besarnya ini. Nah, nanti kita akan mengenal model pencarian kondisi stok yang bagaimana. Apakah model Schaefer, Vogt, Vector, Herborn? Ya. Ada mata kuliah bioekonomi, dilihat secara ekonomi. Nanti akan kita bicara di luar kuliah mau bioekonomi di sini. Ya. Nah, di sini disebut kalau kita mengenal MS sosial. Nah, di sini. Ini prinsipnya. Apakah kita mau MSE atau manajemen sumber daya ekologi? Karena berdasarkan ekologi, berdasarkan biologi. Sedangkan kalau MSYE berdasarkan ekonominya. YS sosial, artinya apa? Dia tidak untung, tidak rugi, dia akan melakukan seperti itu. Nah, itu prinsipnya. Kenapa itu dilakukan? Karena kegiatan perikanan itu prinsipnya ada 3 hal. Ya. Ikan terjadinya dieksploitasi secara alami, ini di perairan yang lepas, berarti di laut-laut, di sumber daya terbuka, dieksploitasi secara alami. Kalau ikannya kurang, nah maka ada kegiatan kedua, diintroduksi atau tebar pada alami maupun buatan, sungai, danau, di buatan. Pertanyaannya yang jadi mas di sini nomor 2 yang dipikirkan, tidak semua ikan yang ditebar cocok sesuai dengan kehidupannya, maka perlu namanya
dipelajari dulu, cocok enggak ya, sesuai enggak ya lingkungannya. Nah, yang ketiga, ikan itu ditebar dengan kepadatan tinggi kolam. Kalau dua ini semi tertutup, kolam berarti semi tertutup itu artinya danau, sungai. Tapi kalau yang satu itu ikan secara jernih dieksploitasi dari perairan alami, itu perairan yang terbuka. Laut itu dieksploitasi, tidak bisa. Seseorang akan mengintroduksi di laut itu harus tahu bentuknya dan susah untuk dilakukan. Pak, kan ada penyu yang sering. Iya, penyu itu bukan diintroduksi, tetapi penyu itu punya sifat. Punya sifat. Kalau dia mau bertelur, dia di pasir. Kita yang sering usil, telur diambil. Maka dilakukanlah menjaga supaya, karena penyu itu untuk bertelur lama supaya dia ini, maka dilakukanlah konservasi daerah-daerah yang dibuat bertelur penyu. Nah, kita membantu, bukan namanya mengintroduksi, tidak. Kita membantu dia untuk menetas, dibuatlah ini. Setelah dia bisa melepas hidup di luar, tidak diganggu, dia lepas. Tukik-tukik seperti itu. Itu dasarnya seperti itu. Ya. Oke, nah. Bicara, ini sudah diterangkan oleh Pak Darmawan, karena dia hobinya begitu. Jadi ada hal yang dalam pengelolaan perikanan itu seperti bentuk segitiga ini saling berhubungan. Bicara biologi, kita tidak lepas dari stok yang ada, gimana ngukurnya, secara yang ditangkap setidaknya setengah dari garang supaya stok tumbuh terus. Di sisi lain, adanya peraturan itu ada kebijakan. Di sisi lain, nelayan pengguna ini harus berhubungan. Tidak bisa lepas sendiri-sendiri. Oh, kebijakan lepaskan pindah. Kenapa cantrang rame? Sebenarnya dia bicara ketiga hal ini. Dia beri kebijakan supaya stoknya tanda petik terjaga secara biologisnya, tapi penggunanya juga pengen mendapatkannya penghasilan yang itu, sehingga ketika hal ini akan selalu berhubungan, ya. Supaya dia tidak terjadi konflik, tidak terjadi, maka perlu keseimbangan antara ketiga hal ini. Nah, ada yang perlu didiskusikan.